Waktu apa? Dari paman itu Daman, Pak Abdurrahman Bang apa nih? Bang Mansur datang. Lagi ngobrol-ngobrol enak. Ini suara air kok nih? Gitu. Suara air. Seperti air banjir gitu. Hati was-was. Ih, orang ini setel kaset sambil ngobrol jadi nggak dengar suara air. Nah airnya udah sampai 1,5 jam sebetulnya. Baru kedengeran. Kok suara air? Ada keluar, Ane ke dalam berburu. Ane nggak lihat ke bawah. Ane lihat keran yang ngocor di tempat cuci piring. Buang top planting. Kalau buat bola top planting. Top planting bagus tuh piara. Oh iya, top planting itu gimana ya? Jadi terpleset, cuman kulkas kepegang mana? Oh enggak? Kepegang kulkas ini bisa nibak kulkas di bawah badan ane nih. Kepala ane bisa kejedot bawah nih. Tuh, di luar kesadaran, topas tangan ane dari kulkas, ane jatuh tapi nggak kena kepala. Tuh, kena apa? Kena tangan gitu, wah begitu tuh. Pantat nggak kena. Di air, pantat nggak kena. Kaki ane, tuh kulkas miring, tuh kaki nendang dispenser. Bayangin, kalau orang biara, geger otak, ane pikirin lah. Hampir pinggiran cucian. Tajam, ada patah, buka pintu. Itu gimana ya? Air segini banjir, ente nggak bisa lihat. Masa udah serba salah, enggak, ane lagi di kamar mandi, dia kan lagi nguras tuh ngisi air. Tapi dia nggak lihat, air sebegitu mengalir banjir berjam-jam. Ane nggak lihat, jalan aja. Jatuh teplang, kalau orang nggak pelihara berkali-kali itu ada teplanting itu jatuh. Kulkas kan gede ya, berapa puluh kilo tuh, kepegang terlepas deh, pala tuh orang pelihara nggak kejedot ujung apa selamat, ujung apa tempat cucian itu, alhamdulillah Yusuf nggak kena ujung cucian, jatuh. Nggak tuh orang pelihara nggak kena pala tuh, nggak kena pantat, jatuh ya bak begitu. Ini diem, ya Allah. Udah ke kamar paman, banjir semuanya, ke kamar yayah banjir. Allahu Akbar. Jadi tempat cucian air tuh ketutup ya, plastik deh, sementara air mengucur sekencang-kencangnya. Orang sanyo kebetulan lagi ditutup, jadi air kan dari keran tuh langsung keluar tuh. Bang si anak-anak, bawa lagi berota kali dikirim. Tuh satu di antara sedekah jariyah tuh. Tuh satu di antaranya. Nggak masuk akal. Iya, nggak masuk akal. Orang udah umumnya jatuh begitu nggak ada ampun. Air banjir, ubin licin, planting, kulkas mau jatuh. Orang jadi kita megang kulkas miring. Patah ya sampai hidupnya mau ada patah miringnya. Aduh, tuh ada pikirin bersama gitu. Sementara orang sekarang walau bilang baik, kita juga orang sekarang seneng, kita bingung dengan cara kita perasaan nggak begitu. Jadi kalau kita mau lihat manusia dusta dengan mudah gitu. Kalau orang-orang bohong gitu ya, dengan mudah. Gurunya kayak kiainya kayak habibnya, mualimnya, ustadznya, khatibnya, Pak Haji, Abang Haji, Ki Haji sampai juga. Tuh, dengan mudah. Anda bodoh kau puluhan tahun nggak bisa kenal manusia. Itu. Warin sifat-sifat manusia. Iya. Nah, sifat manusia ini pentokin dulu orang yang ngerti agama. Kalau mau tahu sifat manusia, beri orang yang ngerti agama. Lihat, beri, bukan beri dari hati, beri dari keterangan yang ada. Nih sifat-sifat orang soleh, nih sifat-sifat jalan selamat, nih ciri-ciri orang yang bawa ilmu benar, nih begini, nih. Itu. Dengan harapan suara tadi bisa didengar oleh muslimin. Rupanya emang muslimin udah dibikin buta dan budak kupingnya nggak dengar juga. Ada kita dikata budak, budak banget tuh orang. Usah sama sesuatu. Gus madain Gus. Kita niat mau ngajar sembahyang nggak jadi lagi. Emang rupanya orang pondok kali nggak ngaji doang kali, sembahyang kagak kali. Susah banget dari bulan kemarin mau ngajar sembahyang nggak jadi lagi. Kita mau ngajar sembahyang tulisannya hilang lu ngomong rumah. Tulisannya hilang lagi, kesel banget. Anda suka pikirin ya Rob, ada apa? Anda biasa ada sesuatu dipikirin. Ada apa?
Ini ngasarin orang pondok alim. Emang lo nyatetnya sembarangan, emang nyatet di lembaran. Di lembaran. Iya, tak anu dulu ditulis gitu. Ambil berkah. Memang tak, Masya Allah. Dia ajak ke tengah, nggak kelihatan. Dia ajak miring, gurem, didiriin, kabur. Tapi yang ngaji Bang Lukman dulu. Kalau Bang Moni dia bisa nggak ngaji kalau disuruh baca sesuatu. Nah, kalau Bang Moni lain lagi sifatnya dia. Asal dikasih kerjaan apaan kek yang kelihatannya suaranya bisa didengar sama orang tuh dia kagak ngaji dah. Nggak ngaji dah. Sama Bang Abu itu juga. Aku tanya anak-anak, berkata anak-anak tuh dia biar orang tua hukumnya anak-anak lo boleh majelis ilmu. Di belakang tulisan enggak? Hah? Lampunya di belakang. Enggak, biarin. Udah. Mau makan kaya udah. Udah Masya Allah, dibiarin tak gitu. Jadi emang jadi musuhnya begitu tuh aneh begitu. Tuh baru kelihatan. Lampunya di belakang sangkutin itu. Jangan jadi gerah. Dibiarin begini dah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan bahayanya. Tuh, musuhnya begini kalau kelihatan. Jadi ke uang 100 jatuh, kemana juga anda tahu. Kita ke kamar mandi. Bisa, kita pakai ilmu spotlight. Latih pakai apaan aja nggak pantas nih. Bisa begitu nanti. Orang panggil mbah tuh lagi susah. Ambil berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, kopi hangatin lagi bu ya. Ya, setengah jam baca ambil berkah. Mana tadi tanda? Apa? Ilmu jamu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, kepada para jamaah terutama dari tuan rumah, bapak, adik dan ibu serta keluarga lainnya, dan para jamaah Pondok Kaleng yang sudah terbiasa hadir di wilayahnya ini, serta kawan-kawan dari jamaah Majelis Ta'lim. Alhamdulillah malam ini malam Kamis ketiga daripada pengajian bulanan, yang mudah-mudahan semasa Allah Ta'ala pelihara kita punya hati masih berharap kepada Allah Ta'ala, kepengen jadi orang baik saat sekarang dan di masa datang. Kesalahan normal, boleh yang belajar, boleh yang ngajar, sama-sama berbuat salah dalam keseharian, tapi semasa ada di hati minta sama Allah Ta'ala untuk tetap jadi orang baik sekarang dan di masa datang. Insya Allah semasa minta sama Allah Ta'ala tetap akan Allah Ta'ala berikan. Mengambil berkah dari pengajian bulanan, karena ini sudah jam 12 kurang 2 jam. Jadi sebisa-bisa ana, seenak-enak hati ana, kapan pengen berhenti nggak apa-apa gitu. Yang penting besok kita nggak ditugas gitu, sebab memang nggak ada kerjaan. Itu kata Kang Rustam, jangan begitu Ustaz. Rustam nggak kuat, heran. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bisa dimengerti doa-doa yang selama ini Anda bacakan per Majelis Ta'lim dengan tujuan-tujuan dan niat baik, dan juga lebih jauh dari itu Allah Ta'ala tahu
maksud dan tujuan ana berdoa ini dan itu, munajat ini dan itu, ya. Tapi karena berbetulan tidak setiap jamaah mengerti bahasa Arab, tentu juga enggak mengerti makna dari doa yang ana bacakan untuk apa dan apa. Nah, sedikit ke sedikit di lain waktu ana jelaskan tuh maksud dan tujuan daripada doa, kenapa anda baca doa sampai begitu. Pada malam ini di antara sekian banyak doa yang terbiasa anda baca untuk keberuntungan kita, terutama jamaah-jamaah anda dan orang-orang yang membantu upaya anda dalam mengajar kesana kemari, baik sebagai donatur bulanan maupun donatur yang ada di perpengajian, ya, untuk jadi tambah yakin dari doa yang anda bacakan, karena nggak ada doa anda yang merugikan orang-orang muslimin kecuali musuh Allah Ta'ala. Maka untuk menjadi jelas semua itu, satu di antara sekian banyak doa anda menjelaskan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gala Ghalib Al-Gutban radhiyallahu anhu wa rahimah, berkatalah salah seorang ulama besar yang bernama Ghalib Al-Gutban, semoga ridha Allah Ta'ala dan rahmat Allah Ta'ala kepada beliau, di mana orang-orang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sudah menjelaskan sesuatu dari keadaan dirinya 99,999 lagi jauh dari dusta. Amin deh. Jauh dari dusta. Kenapa begitu? Sebab orang-orang besar kalau dia berdusta dilihat lagi sama orang besar yang kau pendusta. Begitu, ngerti ya? Seperti kita, ngerti ya? Kita ini sebetulnya kebanyakan dibohongin sama orang, terutama dalam urusan agama. Jadi agama berjalan tapi kedustaan pun serasi seimbang sesuai dengan perjalanan agama itu sendiri. Yang akibatnya karena perjalanan agama disertai dengan dusta, sulit untuk bisa dibedakan mana pelajaran agama yang benar menjadikan kita bahagia, mana pelajaran agama justru menjadikan kita gersang dalam menilai sesuatu. Iya. Satu di antara ulama dan wali besar, Ane sudah punya keyakinan orang-orang yang bisa ngomong gola fulan berkata dia dalam kitab ini, itu sih kok Ane buat pribadi ya 100% sangka baik mereka adalah wali-wali besar. Sebab yang mencatat ucapan-ucapan mereka juga sama-sama orang besar. Jadi mustahil orang hina kata-katanya diperhatikan oleh orang-orang mulia. Tuh, jadi yang mencatat adalah orang mulia. Tentu yang bicara juga sama-sama orang mulia. Satu di antara orang-orang mulia di sisi Allah Ta'ala, beliau bernama Ghalib Al-Gutban. Beliau berkata, Makastu asyra sinina as'alullaha an yuriyani ismahul a'dhamal ladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Ringkas, aku kayak gitu berdiam, aku diam kurang lebih 10 tahun lamanya. Ibarat orang duduk, ngerti ya, di satu rumah, didiam satu rumah, begitu, ngerti ya? Mendiami sebuah rumah, kata-kata kayak kita berdiam, maka saya kusu, diam, iya. Aku diam kurang lebih 10 tahun lamanya. Cuman pengertian diam bukan meditasi, ngerti ya? Tidak ada wali-wali yang bermeditasi. Satu hal yang perlu diingat, tidak ada orang-orang soleh bermeditasi. Ingat itu, iya. Nggak ada orang soleh bermeditasi. Sebab sebanyak orang soleh yang anda kenal, mereka orang-orang berilmu, nggak pernah bermeditasi. Nggak ada bermeditasi. Kalaupun terjadi, itu pandangan anda. Sebab ente punya mata, memandang keadaan tadi lazim dilihat sama orang-orang yang hobi meditasi. Dia nggak sembahyang nggak apa, itu pantas. Dia nggak sembahyang nggak apa. Oh ya, itu disebut meditasi. Memang orang sekarang, tapi tidak ada orang soleh bermeditasi.
Nggak ada orang soleh bermeditasi. Nah, dia diamnya selama kurang lebih 10 tahun. Aku diam 10 tahun. Ngapain didiam? Tuh, as'alullah. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibarat orang duduk. Itu berdoa, memohon petunjuk Allah taala, meminta kepada Allah taala, memohon kepada Allah taala. Tidak kurang 10 tahun. Dalam urusan apa? Dia memohon. Kalau kita memohon enggak lebih obyekan hasil dagangan maju, ngaji gua pikirin. Itu Anda boleh maju di dunia. Sebentar Anda temui kematian. Silakan Anda maju di dunia dengan meninggalkan pelajaran agama, tapi sebentar kematian Anda akan alami dalam masa singkat. Nauzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau berkata, yakni Ghalib Al-Ghutban berkata, aku diam 10 tahun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? An yuriyani ismahul a'zam, untuk memperlihatkan kepada aku nama Allah taala yang agung. Oh iya. Kan Ismullahil A'zam tuh, nama Allah taala yang maha agung. Dia Allah. Allah. Dan banyak ulama-ulama hebat ya membicarakan tentang apa sih sebetulnya nama Allah taala yang maha agung. Ismullahil A'zam. Dia ada yang bilang ini, ada yang bilang itu, ada yang bilang ini. Biasa, masing-masing penglihatan berbeda, bergantung ketajaman matanya. Begitu. Paham ente? Kayak kita lihat mobil di jalan raya, ya sama-sama dia catatan metalik. Ya kata Husin, bisa aja ngawecin itu baru punya kijang aja. Biru kagak, hitam-hitaman kagak, begitu enggak, abu-abu. Bisa enggak terjadi? Si A bilang kebiru-biruan, si B bilang kehitam-hitaman, si C bilang keabu-abuan. Bergantung ketajaman matanya masing-masing. Di mana ketajaman mata seseorang pada saat melihat warna mobil tadi, ya, pun dipengaruhi oleh keadaan. Apakah cuaca matahari yang saat itu teriknya berlebihan, atau warna mendungnya, atau dalam keadaan gelapnya, bergantung sikonnya. Nah, wali-wali besar pun sama begitu, membicarakan tentang Ismullahil A'zam, nama Allah yang maha agung, yang bagaimana sih? Apakah Allah doang? Apa ya Hayyu doang? Apa ya Qayyum doang? Apa ya Hayyu Qayyum juga? Oh, sebagaimana tadi misal yang Anda berikan. Jelas ya? Jadi Asy-Syaikh ya, Ghalib Al-Ghutban 10 tahun dia mohon kepada Allah Taala untuk Allah Taala perlihatkan kepada dirinya apa sebetulnya itu Ismullahil A'zam. Allahu Akbar. Di mana alladzi, yang di mana sifat Ismullahil A'zam, nama Allah Taala yang Maha Agung itu punya sifat yang idza du'iya bihi, dipanggil dengan nama itu. Lihat, kalau dipanggil dengan nama Allah Ta'ala, misalnya namanya Allah, lihat nama Ismullahil A'zam, nama Allah Ta'ala yang Maha Agung, misalnya katanya Allah, atau Ya Hayyu Ya Qayyum, atau lainnya. Apabila dipanggil dengan nama itu, tuh, idza du'iya bihi ajaba, Allah Ta'ala nyautin. Hebat ya. Kalau kita ya manggil orang, tolongin bangku, angkatin, wah yang sakit, yang buang air, macam-macam. Tapi Allah Ta'ala nggak begitu. Gitu ya. Di mana sifat nama Allah Ta'ala yang Maha Agung tadi, apabila dipanggil dengan nama tersebut, ya, ajaba, Tuhan menjawab, menjawab. Kayak kita manggil nyautin. Kan begitu. Wa idza su'ila bihi a'ta. Kalau dimohon sesuatu dengan nama Allah Ta'ala yang disebut dengan Ismullahil A'zam, lihat, Tuhan pasti akan beri. Jadi Allah Ta'ala pasti akan beri. Karena dia mohon terus-menerus. Lihat, wali besar minta sama Allah Ta'ala 10 tahun. Kalau kita sebulan sekali didoain, pengen hasil tiap pagi. Lu ngaji siapa? Bu guru siapa? Lu nya bagaimana? Kerjaan kita kotor dalam keseharian, berharap doa dari majelis ilmu dan sesuatunya cepat hasil. Salah gak kita? Salah. Seharusnya ada pembenahan diri, berharap dari guru-guru yang bimbing kita, tolong doakan. Kan begitu. Nggak kayak doain guru yang punya pikiran yang ngedoain lo, nggak kayak ngasih tahu. Kan begitu. Nah, sekarang dikasih tahu deh. Ketika sudah sekian lama, yakni 10 tahun dia berdoa kepada Allah Ta'ala, mohon untuk diperlihatkan kepadanya, ya, kepada Allah Ta'ala, agar Allah Ta'ala memperlihatkan kepada dirinya nama Allah Ta'ala yang Maha Agung, di mana sifat Allah Ta'ala yang Maha Agung, ya, dari nama tersebut apabila dipanggil menjawab, mengabulkan atau memperkenan, ya, dan apabila dimintakan sesuatu atau dipohonkan sesuatu, Tuhan berikan. Fa'atani atin. Tak lama kemudian, yakni setelah 10 tahun, aku didatangi oleh seseorang. Ngerti ya? Ini atin, orang yang datang. Jadi aku didatangi oleh seseorang.
yang datang, maksudnya boleh orang, boleh malaikat, nggak mau tahu dah. Pokoknya aku didatangi oleh seseorang salah layalin 3 malam. Didatangi seseorang 3 malam dah. Nggak disebutkan berturut-turut, pokoknya 3 malam didatangin. Dia nggak mengatakan berturut-turut, pokoknya didatangi oleh orang itu 3 malam. Wagala, orang yang datang kepada Syekh Ghalib Al-Gutban, ya, setelah dia 10 tahun memohon begitu dan begitu, tiba-tiba dia didatangi oleh seseorang selama 3 malam. Seraya berkata kepada Syekh Ghalib tadi, "Gul, katakanlah, hai Ghalib Al-Gutban, ya Farijal Ham." Katakanlah, ya Farijal Ham, ya Kashifal Gham, ya Sadiqal Wa'ad, ya Mufiyan bil Ahad, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Itu doa kita suka anda baca gak tiap per majlis? Numpang tanya, ente pernah gak tahu gitu-gituan isinya apa? Pernah tahu gak? Kalau pernah tahu, kenapa kok anda bacakan? Selalu di luar pengetahuan ente. Ada apa? Kalau ente punya otak manusia, punya hati manusia, tentu setelah diberitahukan urusan ini, alhamdulillah, aku yang gak tahu menau, Ustaz sering baca kitab, didapati kalimat-kalimat yang begitu mulia dan janji-janji yang sampai demikian hebat dari seorang wali, ya, dibacakan untuk kami semua. Alhamdulillah, langka guru mau berkata begitu. Tapi dari jujurnya anda katakan, apa yang anda bacakan nggak pernah merugikan setiap manusia kecuali musuh Allah Ta'ala. Emang musuh Allah Ta'ala emang anda nggak doain. So anda doain jamaah-jamaah yang sudah biasa kumpul di hadapan anda, apalagi mampu berbuat dari rezekinya, dari sesuatunya untuk kelangsungan majlis ilmu. Itulah manusia-manusia yang pertama yang aku doakan. Ngeri ya? Jelas tuh omongan tuh. Jadi kembali kepada Syekh Ghalib Al-Gutban, bahwa beliau 10 tahun lamanya memohon kepada Allah Ta'ala untuk diperlihatkan kepada Allah Ta'ala akan nama Allah Ta'ala yang maha agung, di mana sifat nama Allah Ta'ala yang maha agung tadi apabila tuh dipanggil Allah Ta'ala memperkenan, dan apabila ini menjawab menyaut apa yang dipanggilin gitu ya. Misalnya no ada apa? Tuh itu namanya ajaba, nyautin. Kan begitu. Wa idza su'ila, ya, wa idza su'ila bihi, kalau dimintakan sesuatu dengan nama itu, ya, atau Tuhan memberi apa yang jadi permintaan ente. Kemudian dia didatangi oleh seseorang selama 3 malam. Kemudian orang itu berkata kepada Syekh Ghalib Al-Gutban, "Gul, katakanlah hai Ghalib Al-Gutban, ya Farijal Ham, wahai zat yang maha melapangkan segala kegelisahan. Ya Kashifal Gham, wahai zat yang membuka segala gundah gulana, keluh kesah dan seterusnya yang ada pada diri anda. Ya Farijal Ham, ya Kashifal Gham, ya Sadiqal Wa'ad, wahai zat yang benar dengan segala janji-janjinya." Jadi maksudnya zatnya Allah Ta'ala. Ya Sadiqal Wa'ad, ya Mufiyan bil Ahad, wahai zat yang senantiasa menepati semua janji-janjinya. Sadiqal Wa'ad, janjinya begitu-begitu, mutlak Tuhan akan buktikan semua janjinya. Mufiyan bil Ahad, akan Tuhan tepati apa yang Tuhan janjikan. Ya Mufiyan bil Ahad, ya Kashifal Gham, ya Farijal Ham, ya Kashifal Gham, ya Sadiqal Wa'ad, ya Mufiyan bil Ahad, ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup lagi maha mandiri. Allah Ta'ala yang maha hidup lagi maha mandiri. Dari siapa itu? Doa dari salah seorang wali besar. Setelah upaya 10 tahun lamanya. Setelah upaya 10 tahun lamanya. Wali ya, bukan model kita yang tukang nonton TV, nggak ngaji, hanya pengen nonton RCTI. Bukan kita. Itu kerjaan wali itu. 10 tahun dia memohon kepada Allah Ta'ala untuk bisa diperlihatkan kepada Allah Ta'ala nama-nama yang apabila kalau dipanggil nyautin, kalau diminta memberi. Sehingga ada satu orang atau malaikat atau lainnya yang mendatangi dia selama 3 hari, selama 3 malam sambil atau seraya memerintahkan kepada dia, yakni kepada Syekh Ghalib Al-Gutban, katakan olehmu, ya Farijal Ham, ya Kashifal Gham, ya Sadiqal Wa'ad, ya Mufiyan bil Ahad, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Sampai begitu ya. Dapat gak ente? Dapat. Sebelum dapat sudah ana berikan lebih dulu. Kalau guru-guru pelit, wah enak banget gue doain lu siang sang sumbal, udah lu penyakitin gue, amanah nggak ada, amanah nggak ada. Ente mau cara nyakitin, amanah nggak deh, tetap semasa ente kelihatan di muka anak, insya Allah selama masa itu pula doa anak masih berjalan, dan anak yakin doa anak Allah Ta'ala terima. Kenapa? Sebab orang yang sudah mampu mendoakan orang lain, orang-orang baik, apa ente?
Orang yang sudah mampu mendoakan orang lain itu orang baik. Sebab nggak ada keuntungannya, nggak ada timbal baliknya. Aneh doain Bang Lukman tiap waktu. Ngeliat, numpang tanya, untung apa? Tapi kenapa Anda lakukan? Memandang, termasuk orang yang menghidupkan majlis taklim Anda. Tuh dengan keberadaannya, meskipun nggak pernah ngasih duit, cuma kadang-kadang beliin rokok. Itu keberadaan ente dukungan buat Anda. Mendukung Anda bukan karena dukung Anda, mengingat Anda bahwa ilmu syariat agama yang merupakan janji mutlak dari Rasulullah SAW, orang yang menghidupkan cara-cara semacam ini, yang dipikirin, syafaat ada di tangan aku, kata Rasulullah SAW. Ngapain lo wirid? Ngapain macam-macam bacaan? Dia majlis ilmu mutlak janji Allah Ta'ala, mutlak janji Rasulullah. Emang Nabi yang kata gitu, Allah Ta'ala yang kata gitu. Nah, janji-janji tadi dusta terjadi kepada ente. Semasa nggak ada orang yang memperlihatkan janji tadi dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Nabi. Nih begini dulu, nih begini, baru janji Nabi berjalan. Misalkan ada orang dengerin, bacaannya diapalin dari Yawan. Nih aku kasih tahu, ya farijal ham, ya kasifal gham, ya shadiqal wa'ad, ya mufian bil ahad, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Lu apalin tiap pagi 1000 lu baca. Tetap enggak gobol. Kenapa? Sebab Anda enggak mendukung keberadaan syariat agama, di mana syariat agama ini adalah milik Allah Ta'ala dan Rasul, dan Rasulnya tahu enggak pernah hidupkan semua itu. Meskipun 1000 kali kau baca tiap pagi, tetap nihil di sisi Allah Ta'ala. Paham ente? Kalau ente bertanya, kenapa Ustaz baca? Toh kami enggak merasakan yang kami minta Tuhan pohonkan. Apa yang diminta? Obyekan hasil, ente lupa. Iya. Kalau ente ada di majelis ilmu, Allah Ta'ala maafkan ente punya dosa, ente enggak pikirin. Kalau ente ada di majelis ilmu, sebegitu doa-doa yang mungkin menyerang balak-balak diri ente dan keluarga, enggak pernah ente rasakan, sehingga hilang rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Ente lupa, ente enggak kena penyakit-penyakit yang bisa setiap saat menyerang, penyakit baik di siang hari atau malam dan sesuatunya, Allah Ta'ala pelihara. Ente lupa musibah-musibah yang bakal terjadi dalam sekian, ente entah keluarkan uang bagaimana, berkah ente kumpul di majelis ilmu, terdapat doa-doa yang anda katakan sering kali anda baca. Satu di antaranya inilah yang Allah Ta'ala buktikan, begitu kata Syekh Ghalib Al-Gutbar, begitu keuntungannya, begitu keberkahannya, jarang ente rasakan. Yang akibatnya hanya berpikir tentang dagangan, tapi nggak pernah merasa syukur sehat sesuatunya, tak luput dari doa-doa yang dibacakan per majlis ilmu. Sampai anda berasa musuhnya tadi geger otak, kok ukuran geger otak itu. Kalau alhamdulillah. Jelas tuh ya. Jadi kok anda baca doa di antaranya itu tuh. Makanya perlunya amin, ikhlas, sangka baik dengan doa yang anda bacakan. Begitu kan tuh. Iya. Kita baca doa sampai keringetan. Murid atau jamaah yang denger ngantuk. Amin. Udah selesai belum? Ketahuan. Amin. Kalau orang amin udah selesai belum? Orang baca doa capek-capek keringetan, dia ngantuk habis nonton kungfu semalam kali. Udah selesai belum? Dan begitu, Rip. Sudah selesai. Satu di antara jenis doa yang sering kita baca. Doa kedua. Berkata Ibnu Abbas, ya, berkata salah seorang sahabatnya Rasulullah SAW yang bernama Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhu wa rahimah, semoga ridha Allah Ta'ala kepada beliau. Qala rajulun, seorang pria berkata, ya Rasulullah, hai Rasulullah, sallallahu alaihi. Ya, jadi ada orang ngomong sama Rasulullah, didengar oleh Ibnu Abbas, sehingga Ibnu Abbas ini radhiyallahu anhu wa rahimah, sahabat Rasulullah, menceritakan lagi kepada kita. Tuh. Kata Ibnu Abbas, ada seorang pria bertemu dengan Rasulullah SAW, lalu bertanya, ya Rasulullah, hai Rasulullah, sallallahu alaihi, hal minad du'ai syai'un la yurad, adakah doa atau adakah sesuatu daripada doa itu yang tidak pernah bisa ditolak sama Allah Ta'ala? Adakah doa yang nggak pernah bisa ditolak? Doa bisa ditolak, boleh kagak? Boleh ditolak, boleh kagak? Tuh, ini doa ada yang bisa ditolak, ada yang kagak. Karena doa ini sifatnya entar ditolak, entar kagak. Ini orang pintar, numpang tanya, ya Allah, ada gak nih sesuatu daripada doa yang kalau dibaca Tuhan gak tolak? Pintar gak? Tuang pintar namanya tuh. Tuh, lihat ente, sahabat Rasulullah segitu pintarnya, udah pintar masih cari jalan bagaimana yang terselamat dalam berdoa. Lihat ente. Lihat paham ente? Ente orang pintar. Ibarat jalan ini jalan-jalan selamat. Karena ente orang pintar, ngerti gak? Jalan mana yang lebih selamat daripada jalan ini, apalagi lebih dekat. Lihat orang pintar tuh. Sudah kita nggak mampu memberikan ilmu kepada warga, ada guru yang menyampaikan ilmu untuk warga. Anda yang berbetulan beragama Islam, giranglah Anda dan punya
sesuatu, yuk sama kumpul. Wah, nikmat, Masya Allah. Tapi kalau nggak begitu, jangan bergaya seperti mana tokoh masyarakat di sekedar warga. Ya, tokoh masyarakat gak gampang ente. Orang kalau dikata tokoh masyarakat teladan. Kalau orang Islam sebagai tokoh masyarakat dia teladan buat warganya. Ya, pernah aneh ngomong be siapa? Kalau baru jadi RT RW lurah, camat, wali kota, gubernur, ana mampu berbuat. Itu. Oh iya, ana mampu. Cuman sayang aja pemilihan tadi, jadi pemilihan lurah. Terus habis lurah lurah, camat, wali kota, gubernur tuh sayang aja melalui pendidikan. Kalau nggak melalui pendidikan, ana mampu. Jadi apaan aja ana mampu. Kalau nggak melalui pendidikan ya. Gitu. Kalau sifatnya tokoh tadi dianggap sebagai orang yang begitu doang. Yang dimana tokoh itu mesti teladan. Ya, tokoh pejuang. Berarti perjuangannya jelas. Dalam meraih kemerdekaan sampai sebegitu hebatnya, dengan pasukannya, dengan anaknya. Ya Allah. Tokoh pejuang disaksikan oleh anak buahnya, sebegitu keberaniannya, sebegitu kepintarannya, sebegitu dia punya taktik dalam penyerangannya, terpuji betul. Sehingga keberhasilan diraih oleh anak buahnya berkah pimpinannya seorang orang tokoh pejuang pada saat itu, sehingga dapat gelar tokoh. Nyerang Belanda, erang Jepang, tak, yang pada akhirnya dia pun mati, tapi anak buah hidup bahagia. Bahkan kita yang nggak pernah ngerasain perang bisa ngopi di tengah malam, nggak ngerasain perang bisa ngopi di tengah malam, ya bisa nyewa kumpulin duit bakal layar tancap. Itulah tokoh-tokoh masyarakat. Tuh, nah kita yang udah tahu begini jangan jadi tokoh masyarakat bagian layar tancap ente. Awas ente. Oh nanti deh 2 Agustus saya ngomong di Bukit Duri di masjid. Kriteria seorang pejuang nasional, kriteria seorang pejuang pembangunan. Itu. Oh lihat deh. Ente sebetulnya pejuang juga. Ya, pejuang apa? Pejuang apa namanya ini? Pejuang kemasyarakatan. Artinya dengan cara-cara ente begini, ente enggak berbuat hal-hal yang tidak layak, menimbulkan keributan. Tuh, oh lihat. Artinya setiap orang yang mampu menahan diri dari sesuatu yang sifatnya mengganggu stabilitas, baik itu untuk skop kecil RT RW lurah dan apalagi besar, dia sudah memperjuangkan dirinya untuk keamanan wilayahnya. Terus Anda adalah pejuang. Tuh, ngelihat ente. RT, betul-betul RT menjaga ketentraman warga. RW, betul-betul RW menangani persoalan dari semua RT yang ada. Lurah pun sama berbuat untuk keamanan wilayahnya, kesejahteraan warganya. Itulah para pejuang. Polisi berbuat dengan wewenang yang dimilikinya untuk menangkal keributan-keributan yang akan terjadi. Di situ dipelihara sebelum terjadi. Tak, dinyelinap, didiam, didiri, mengawasi bagian-bagian mana apabila akan terjadi. Di situ dia berbuat. Itulah pejuang-pejuang negara. Des pejuang pembangunan nasional. Hanya sifatnya berbeda-beda. Setiap orang yang memiliki kelebihan dalam upayanya untuk membuat keadaan menjadi baik, membaik, lebih baik dan terbaik, membawa keamanan dan kesejahteraan, mereka adalah para pejuang tak bernama. Lihat, satu di antara para pejuang, lihat, itulah guru-guru agama yang berbuat dengan syariat agama yang ada, diajarkan orang-orang yang seagamanya mengenal ajaran agama, sehingga dengan berkah dikenal agama, dia berbuat untuk dirinya, keluarganya dan warganya. Itulah para pejuang yang sebenarnya. Sebab sekarang ini berjuang bukan dengan fisik, dengan segala kelebihan yang ada untuk semua. Oh, begitu ya. CTP, di RCTI dan seterusnya begitu, di warta berita begitu dan begitu. Sampai sekarang masih ada. Tokoh-tokoh pejuang mengatakan itu terus Anda pelajari. Iya, betul. Oh, jadi kalau jadi RT, jadi RW, jadi lurah, nggak mampu menangani warga, nggak mampu berbuat sesuatu untuk kesejahteraan dalam pengertian keamanan dah. Kalau kesejahteraan susah kali ya. Untuk keamanan lingkungan yang masing-masing, usaha Anda jadi RT, usaha Anda jadi RW, usaha Anda jadi lurah. Suruh orang-orang yang punya kelebihan, sekurang-kurangnya yang dihargai. Jangan orang berantem diemin, biarin aja, bukan anak gue. Tuh, orang megang golok biarin aja, yang penting nggak kena diri gue. Bukan begitu. Tokoh nggak begitu. RT tokoh, RW tokoh. Kalau mampu berbuat menahan segala hal-hal yang sifatnya keributan, itulah tokoh. Tuh pejuang tuh gitu. Kembali kepada ucapannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya. Berkata salah seorang kepada Rasulullah SAW, Rasulullah, apakah ada di antara doa yang tidak ditolak, yakni yang kok dibaca Tuhan nggak tolak? Galak, Nabi jawab, "Naam, ya." Hebat. Ente. Kok ente tanya, Bib, kira-kira gimana Bib? Ustaz, numpang tanya Ustaz nih.
Kira-kira kesalahan aneh apa? Numpang tanya. Pernah gak ente ada yang begitu mana? Kesalahan aneh apa nih? Oh iya, kesalahan aneh apa? Kok pernah ngaji gini-gini ya? Itu. Kenapa jadi ente berasa ngaji gini-gini aja? Aneh sih gak begini sih. Tuh aneh berjalan ke sono kemari. Sementara ente yang diajarkan kok begini lagi. Kata Hilmi gue gak kuat. Kenapa? Artinya perubahan di diri ente tuh habis sampai di situ aja waktu ngaji. Ya sampai di rumah hilang aja, nggak bisa kasih pengertian sama sama istri, nggak bisa kasih pengertian sama anak, nggak bisa berbuat lebih. Jadi ente begitu aja, sama ketemu pengajian pulang, mau kemana? Ngaji, udah aja. Yang seharusnya ente pelajari, kenapa aku kok begini-gini juga nih? Sebulan bisa ketemu 7 kali, tapi 7 kali pulang nggak ada perubahan. Sementara diri anak tetap berjalan, mencoba berdoa sebisa-bisa anak. Nah, ente harus itu terjadi perubahan-perubahan. Sekurang-kurangnya satu diri kita ajak istri untuk kenal agama. Sekurang-kurangnya ilmu yang ente dapat, nasihat yang anda berikan begitu alirkan ke istri. Ibu kapan waktu? Coba Bu, temen Ustaz. Gimana baiknya nih belajar gitu. Malu. Oh begitu deh. Kasetnya tuh sekalian tuh kaset, kok dulu beli sekarang kagak, minjem dah, kok minjem selembang hilang lu gantiin. Kan begitu, bisa gak bisa begitu. Jadi melalui pendengaran dari nasihat yang disampaikan tuh inti merubah diri inti, kemudian mengalirkannya kepada istri. Wah nikmat amat, baru terbenahi. Akhirnya anak memandang, iya alhamdulillah aku punya orang tua sudah jauh. Kalau dulu jalan pakai sepatu, sekarang pakai kaos kaki. Ngaku. Orang kaos kaki beli nemu di pasar we. Dulu-duluan kan kita ingat, habis sekolah pakai sepatu nggak pakai kaos kaki. Sekarang ada kaos kaki merek Maesaroh. Bukan Maesaroh. Kata Hatip sama Ami Parani dong. Hatip nggak nafsu. Biji tinggi, kupingnya pendek. Galak, maka Nabi menjawab, "Naam, ya ada doa yang kok dibaca tidak Tuhan tolak." Tagulu, coba kau katakan kata Rasulullah SAW apa? Allahumma inni as'aluka bismikal a'lal azil ajalil akram. Tuh doa yang biasa dia baca per majlis taklim. Kalau tadi udaan, ya farijal ham, ya kasifal gham, ya shadiqal wa'ad, ya mufian bil ahad, ya hayya qayyum la ilaha illa anta. Udah enggak sampai di situ aja. Mau permohonan anda buat ente semua apa? Antu sepanjang-panjang berapa kilo tuh kalimat kalau dihitung pakai huruf-huruf, ya huruf yang 50 cm. Cukup dengan anda bacakan per majlis ilmu. Buat siapa? Buat ente-ente yang terbiasa sama anda, buat ente-ente yang girang dengan keberadaan anda, buat ente yang dukung kelancaran per majlis taklim yang ada di kampungnya masing-masing. Enggak lebih dari itu. Jadi kalau ada apa-apa medri ente semakin menjauh dan menjauh, ya jangan sesalkan anda, tanya diri anda kepada Allah Taala. Ya Allah, kenapa aku bisa begini? Yang tahu jawabannya pasti adalah diri anda masing-masing. Jadi Nabi suruh orang itu katakan untuk tidak sampai Tuhan tolak kau punya doa, Allahumma inni, hai Tuhanku, sungguhnya aku as'aluka, memohon kepada kamu, bismikal a'lal azil ajal akram, dengan nama engkau yang maha agung, maha pemurah, maha mahal. Udah deh, kok nama Tuhan nggak bisa diartiin dah. Kalau nama Allah Taala sifat-sifatnya bagaimana nggak bisa diartiin deh. Tuh. Nah, karena kebetulan aneh baca sesuatu nggak pernah mementingkan pribadi anda sendiri, melainkan aneh ikut sertakan nama-nama orang yang ada di majlis taklim anda, yang mendukung keberadaan majlis taklim di kampungnya masing-masing dengan masing-masing kelebihan yang ada. Anda pakai kata ganti ana menjadi nahnu, kata-kata saya, I menjadi wi, jadi awi. Gitu. Sayang Mawi nggak kelihatan. Tadi Adi Mawi waktu pakai itu kayak pici memegang payung. Oh, Adi nggak di depan. Adi nggak Mawi. Tadi Adi lihat Mawi. Nggak ada kan ya dikena paku payung biasa. Jadi jelas tuh ya. Satu ya farijal ham, ya kasifal gham, ya shadiqal wa'd, ya mufian bil ahd, ya hayya qayyum la ilaha illa anta. Kedua, Allahumma inni, karena domernya aneh ganti pakai nahnu, pakai kami, pakai wi, buat semua. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'lal azil ajalil akram. Lanjutannya apa tuh yang kalau baca doa? Antak dia jami' hajatina, kau kabulkan semua hajat kami ya Rabb. Wa hajat kuliman yusa'idna, dan hajat-hajat setiap orang yang membantu kami. Hajat kuliman yusa'id wajahid mana fisabilik, dan hajat setiap orang yang sama membahu dengan kami dalam urusan syariat agama, dalam urusan majlis ilmu agama.
Hajat kulli man yasin hujat mana bisa. Wajat kulli man yusin ilaina, orang-orang yang hajat orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Wa kulli man yuhibbuna, hajat orang yang cinta kepada kami. Wajat kulli man yusin ilaina zanna, hajat setiap orang yang berbaik sangka kepada kami. Wa hajat kulli man yansur dinak, dan hajat-hajat setiap orang yang membela atau mempertahankan agama engkau dengan segala kelebihannya masing-masing. Wa hajat kulli man yulazimul hudur bi majalisina, dan hajat-hajat setiap orang yang terbiasa kumpul di majelis kami. Bayangin. Nah, kalau ente cuma sebulan sekali doang, waktu ketemu doang, majelis kan jamak majelis sekurang-kurangnya 2-3 kali ya Allah pelihara ente bisa ketemu, buktiin kan begitu. Ya, Bang Boni jawab, aneh sebulan 3 kali sampai 7 kali nggak pernah lihat bukti. Tuh dia lupa, dulu dia nggak pernah pakai kain baju koko biji putih. Sekarang kesana kemari pakai kain baju koko sama biji putih, pakai apa? Pakai Levi's sudah nggak betah dia. Tapi kok orang kasih diambil juga. Gak kuat. Baca dusur ini. Bang Boni orang tanya. Mana sih Bang Boni di apa? Masih Al-Mubarakah nggak hadir. Ini kok nggak hadir, dia ngajar perasaan berkah kurang 10%. Ada yang jawab anak-anak. Tadi ngaji di masjid. Oh bagus kalau ngaji. Tapi kan dia nggak pernah baca kitab, nggak asal membaca dustur doang. Oh bangga kalau disuruh baca dustur jadi nggak ngaji ya makanya bodoh gitu. Karena kalau udah larang orang jangan ngaji, diam sini mana? Kalau dianggap lebih manfaat, lebih berkah, mohon maaf, mohon ridho. Kan kita berasa dulu sembahyang nggak tahu ilmu, dulu sembahyang nggak tahu air, dulu sembahyang nggak tahu sesuatu, dulu cara-cara nggak tahu, kan berkah. Kumpul mana ngajarin sabar, atu. Sampai Tuhan pelihara, alhamdulillah ngerti air, ngerti sembahyang, ngerti wudhu dan sesuatunya. Kenapa mesti menghilang dari pandangan anak? Tuh, jangan, akibatnya sekali, 2 kali, 3 kali lagi tar urusannya. Jadi aneh sebetulnya kalau dianggap monopoli dalam urusan kebaikan yang orang-orang itu nggak tahu bahaya dari bercampur dengan sesuatu. Tuh, kalau anggap monopoli aneh, betul-betul. Ya, aneh monopoli tahu monopoli akhirnya ibarat ente udah kumpul mana, aneh nggak kasih orang lain, diam ente mana? Tuh, kenapa? Ente nggak tahu kalau percampuran dengan sesuatu yang ente nggak tahu kadarnya bisa merubah diri ente atau tidak. Ente nggak tahu. Anda tahu akibatnya. Anda tahan sekuat tenaga tanpa Anda harus kasih tahu kenapa dan kenapa. Tuh. Itulah buruk sangka manusia sama Anda. Kok kelihatan monopoli sekali. Seakan-akan Anda nggak jawab. Anda nggak jawab. Sebab Anda yang tahu kadar sesuatu. Dia diam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum bercampur sama aku, Anda bagaimana? Tapi setelah terjadi percampuran antara kedua aku, sekarang bagaimana? Kenapa harus mencampurkan sesuatu yang sudah ketahuan jelasnya? Kalau tambah bening sih, ya yang udah kan pada kotor. Apa nih? Baca bilang Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله ولا إله إلا الله وصبر الله وصلى الله على رسول الله. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله وصبر الله وصلى الله على رسول الله. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله وصبر الله وصلى الله على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعلى العزيز الأجل الأكرم. 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 اللهم إنا نسألك باسمك الأعلى العزيز الأجل الأكرم أن تقضي جميع حاجاتنا. أن تقضي جميع حاجاتنا. أن تقضي جميع حاجاتنا. أن تقضي جميع حاجاتنا
حوائجنا وحاجات كل من يساعدنا ويجاهد معنا في سبيلك ويوالينا في طاعتك ورسولك وحاجات كل من يحسن إلينا وحاجات كل من يحبنا وحاجات كل من يحسن إلينا ظنا وحاجات كل من ينصر دينا وحاجات كل من يلازم الحضور بمجالسنا دنيوية وأخروية سرا وعلانية مع اليسر والسهولة والسلامة والعافية والبركة وما راح لقلوبنا وقلوبهم وأبداننا وأبدانهم والسلامة والعافية في ديننا ودينهم ودنيانا ودنياهم يا فارج الهم يا فارج الهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا كاشف الغم يا كاشف الغم يا صادق الوعد يا صادق الوعد يا صادق الوعد يا موفيا بالعهد يا موفيا بالعهد يا موفيا بالعهد يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله وافعل بنا وبهم ما أنت أهله وافعل بنا وبهم ما أنت أهله وافعل بنا وبهم ما أنت أهله آمين 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 وافعل بنا وبهم ما أنت أهله وافعل بنا وبهم ما أنت أهله وافعل بنا وبهم ما أنت أهله فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب الأرباب يا رب الأرباب يا رب الأرباب نسألك النجاة من جهنم دار الهوان والعقاب نسألك النجاة من جهنم دار